slide-nya sudah muncul ya. Baik, Activity Based Management atau ABM. Ya. Secara umum, Activity Based Management itu dapat diterjemahkan sebagai aktivitas-aktivitas, proses manajemen yang didasarkan kepada aktivitasnya. Secara spesifik diartikan bahwasanya activity based management itu adalah manajemen atau pengelolaan aktivitas untuk memperbaiki nilai produk. Jadi bagaimana manajemen mengolah atau mengelola atau memanage aktivitas-aktivitas yang ada sehingga terjadi perbaikan di nilai produk. Perbaikan di nilai produk itu artinya kualitas produk mungkin semakin baik ya, dengan biaya yang sama atau biaya yang sebanding, atau kualitas produk bertahan tetapi biayanya menjadi lebih murah. Itu yang dimaksud dengan perbaikan terhadap nilai produk ya. Jadi nilai produk itu digambarkan oleh biaya dan juga digambarkan oleh kualitas. Jadi bisa biayanya tetap ya, tapi kualitasnya meningkat, atau bisa biayanya kualitasnya meningkat tapi biaya tetap gitu ya. Jadi itu tidak hanya berlaku untuk produk, tetapi juga berlaku untuk jasa atau pelayanan. Ya. Jadi kalau nilai daripada produk itu mengalami peningkatan, itu artinya pelayanan kepada pelanggan atau pemberian produk kepada pelanggan itu menjadi semakin baik. Ya. Jadi itu artinya pelayanan kepada pelanggan meningkat, dan kalau pelayanan kepada pelanggan meningkat, itu artinya pelanggan akan puas dan tentu dia akan bertahan dengan produk yang diberikan perusahaan atau jasa yang diberikan perusahaan, dan itu juga biasanya akan menjadi iklan secara tidak langsung bagi perusahaan, karena biasanya customer yang puas dengan pelayanan atau dengan produk perusahaan itu akan menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Jadi orang lain yang merupakan pelanggan potensial dari perusahaan itu tidak akan bertahan sebagai pelanggan potensial, mungkin akan menjadi pelanggan yang sebenarnya, sehingga akan terjadilah peningkatan jumlah pelanggan dan tentu sekaligus peningkatan jumlah penjualan, dan itu tentu akan meningkatkan laba perusahaan. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ABM. Jadi dengan kata lain, activity based costing yang kita bahas pekan lalu atau Senin yang lalu itu hanya sampai sebatas menghitung atau membebankan biaya-biaya produksi ke dalam produk secara lebih akurat, ya, lebih akurat dan adil. Ya, jadi dia tidak bisa ABC itu tidak bisa sampai menekan biaya menjadi lebih murah. Ya. Tetapi dengan ABM itu informasi yang disampaikan oleh ABC itu akan menjadi bahan untuk bisa melakukan peningkatan efisiensi. Jadi dengan kata lain pengurangan biaya akan bisa terjadi, atau juga peningkatan kualitas produk dengan biaya yang sama juga akan terjadi kalau itu sudah diterapkan ABM-nya. Ya. Jadi selain itu sumber utama informasi dari ABM itu adalah ABC. Jadi dengan demikian perusahaan yang mau menerapkan ABM itu harus mulai dari ABC dulu. Tidak bisa dia menerapkan ABM saja tanpa ABC. Itu dia ya. Baik, sesuai dengan jadwal kita yang biasa, karena waktu sholat untuk kaum muslim tiba, kita istirahat dulu sebentar ya, 15 atau 20 menit. Ya, mohon maaf ya atas hal ini. Jadi kita istirahat dulu sebentar, nanti kita lanjut kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita yang muslim bisa melakukan sholat, yang tidak melakukan sholat ya bisa istirahat dulu sebentar ya. Baik.
Baik, sudah bisa kita mulai kembali. Sudah semua hadir, Clara? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Tadi kita sudah singgung tentang apa itu ABM ya, Activity Based Management, yaitu satu sistem pengelolaan organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki nilai produk. Ya. Perbaikan nilai produk itu dalam arti kata bisa dua tadi ya. Pertama, kualitasnya meningkat tapi biaya tetap sama, atau kualitasnya masih bertahan tapi biayanya menurun. Dan itu tentu kalau terlaksana akan bisa meningkatkan pelayanan atau meningkatkan nilai dari produk kita pada pelanggan, dan hal itu akan membuat pelanggan bertahan pada perusahaan atau justru loyal pada perusahaan, dan itu bisa menjadi iklan yang terbaik ya bagi perusahaan, karena dia biasanya akan menceritakan atau menyampaikan ke pihak lain bagaimana pelayanan yang dia dapat dan bagaimana produk yang dia peroleh dari perusahaan kita, sehingga dengan begitu pelanggan-pelanggan yang selama ini masih bersifat potensial, artinya hanya sekedar mengetahui, sekarang akan menjadi pelanggan utama perusahaan ya. Dan itu akan tentu akan meningkatkan penjualan dan sekaligus meningkatkan laba perusahaan ya. Oke. Jadi dengan ABC kita hanya berharap akan terjadinya pembebanan secara akurat ya terhadap produk-produk yang ada. Dan harus kita ingat bahwasanya kalau perusahaan itu hanya menghasilkan satu produk saja, maka sistem ABC itu tidak perlu ya, tidak perlu. Nah, di sana pembebanannya hanya dilakukan kepada satu produk. Tapi begitu produknya lebih dari satu, apalagi sangat banyak variasinya, maka pembebanan kepada produk inilah yang selalu menjadi masalah dalam sistem pembiayaan tradisional yang berdasarkan volume ya. Jadi untuk itu dibutuhkanlah sistem ABC. Lalu kalau sistem ABC sudah diterapkan oleh perusahaan, maka diharapkan perusahaan akan bisa memiliki akurasi dalam pembebanan biaya kepada masing-masing produk. Dan juga selain itu, dengan penerapan sistem ABC akan ada informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang penting dan tidak penting di dalam perusahaan ya. Dan aktivitas-aktivitas inilah yang nanti menjadi fokus dari activity based management itu untuk dikelola lebih lanjut, sehingga akan bisa menurunkan jumlah biaya atau biayanya tidak mengalami penurunan tapi kualitasnya mengalami peningkatan ya. Baik, kita teruskan. Dari sisi kategorinya atau pembagiannya, ABM itu kita bisa kelompokkan ke dalam dua kelompok ya. Oh ya, saya jadi teringat ini ada WA dari siapa? Clara. Mana Clara? Ya, ada WA dari kamu ya beberapa waktu yang lalu, saya belum jawab itu. Yaitu tentang permintaan kunci UTS ya. Ya, betul Clara ya. Iya, Pak. Ya, saya belum jawab. Ya, saya pikir nggak ada masalah sih itu. Nanti saya akan kirim ke kamu kuncinya itu. Jadi misalnya untuk soal nomor 1 itu jawabannya seharusnya apa dan seterusnya. Nanti saya kirim ke kamu, kamu bisa share ke teman-teman yang lain ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik.
Kita kembali ke materi ya. Activity based management dapat dibagi ke dalam dua kategori. Ada yang bersifat operasional, ya, ABM operasional namanya, operational activity based management. Ini adalah satu bagian daripada ABM ya, ABF yang fokusnya adalah ini menaikkan efisiensi operasi. Jadi dia bersifat operasional ya, meningkatkan atau menaikkan efisiensi operasi dan efisiensi dalam penggunaan aset ya, serta menurunkan biaya. Ini fokusnya ya. Activity based operasional ya, activity based management operasional yang bersifat operasional. Dia fokus kepada berupaya bagaimana supaya efisiensi operasi itu meningkat ya. Efisiensi operasi meningkat itu artinya biaya mengalami penurunan kan, dan kemudian efisiensi penggunaan aset juga menurun. Jadi artinya mungkin jika tidak diperlukan semua aset itu tidak semua dipakai. Jadi hanya dipakai hanya untuk hal-hal yang perlu saja. Itu jenis activity based management pertama. Jenis activity based management yang kedua adalah yang bersifat strategis ya. Activity based management strategis ini katanya adalah dia tidak berfokus kepada efisiensi operasi atau penggunaan aset, tetapi fokusnya adalah bagaimana agar permintaan terhadap aktivitas itu mengalami perubahan ya. Jadi kalau permintaan terhadap aktivitas itu mengalami perubahan, tentu yang dimaksud perubahan di situ permintaan terhadap aktivitas itu akan mengalami penurunan. Tentu yang dimaksud dengan aktivitas di sini adalah nanti akan kita tunjukkan ada aktivitas yang bernilai tambah dan ada aktivitas yang tak bernilai tambah. Jadi dengan demikian perusahaan akan berusaha bagaimana supaya permintaan terhadap aktivitas-aktivitas yang tak bernilai tambah itu dikurangi atau bahkan kalau bisa dihilangkan sama sekali. Nah, akibatnya akan terjadi peningkatan profitabilitas pada tingkat efisiensi yang berjalan saat ini ya. Jadi tingkat efisiensinya tetap ya seperti apa yang berjalan pada saat ini, tetapi permintaan terhadap aktivitas menurun. Jadi kalau permintaan terhadap aktivitas menurun itu sudah pasti akan mengurangi biaya ya, akan mengurangi biaya dan akibatnya tentu akan meningkatkan profit perusahaan atau profitabilitas perusahaan akan meningkat. Itulah dia dua jenis atau dua kategori dari activity based management. Lalu langkah-langkah apa yang bisa dibuat ya dalam mengimplementasikan activity based management ini. Nah, ada beberapa teknik atau ada beberapa metode yang digunakan di sana atau ada beberapa analisis. Di sini kita tunjukkan pertama adalah analisis cost driver. Masih ingat cost driver ya? Cost driver itu adalah sesuatu yang dapat menaikkan atau menurunkan jumlah biaya ya. Sesuatu yang menyebabkan biaya itu naik atau jumlah biaya itu naik atau jumlah biaya itu turun ya. Jadi cost driver ini coba dianalisis ya. Jadi dipelajari katanya, kemudian dihitung, lalu dijelaskan pengaruhnya terhadap biaya suatu aktivitas. Nah, jadi dengan mempelajari cost driver ini ya, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap suatu biaya aktivitas, maka itu akan memungkinkan perusahaan mendapatkan satu ide bagaimana supaya permintaan terhadap cost drivernya itu berkurang. Jadi kalau cost drivernya dikurangi, tentu akan menurunkan biaya juga. Ya. Itu di pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan diagram sebab akibat, ya, diagram cause and effect. Nah, di sini akan dicoba dipetakan dalam diagram ini penyebab-penyebab yang mempengaruhi aktivitas, ya, baik mempengaruhi aktivitas juga mempengaruhi proses, ya, mempengaruhi permasalahan ataupun hasil, ya. Jadi cause and effect. Jadi dilihat penyebabnya apa, akibatnya apa. Kemudian dari melihat penyebab dan akibat tersebut, ya, maka di situ perusahaan akan bisa mengambil langkah-langkah tertentu. Ya.
Kemudian ada lagi satu bentuk analisis yang lain, yaitu analisis Pareto. Analisis Pareto, yaitu suatu analisis dengan menggunakan histogram. Masih ingat histogram ya? Histogram itu adalah grafik dalam bentuk kotak-kotak ya. Histogram. Dari cost driver yang memberikan kontribusi kepada total biaya. Nanti akan dicoba dilihat apa saja yang merupakan cost driver di situ. Misalnya di sana ada 5 cost driver. Lalu dicoba dibuat histogramnya ya dari masing-masing cost driver ya, sehingga akan terlihatlah di sana ada cost driver yang memberikan kontribusi paling besar pada total biaya, ada yang sedikit. Nah, maka di sini perusahaan akan bisa mengambil satu kebijakan tertentu terhadap masing-masing cost driver itu berdasarkan analisis histogram tadi. Ya. Kemudian yang lain itu adalah dengan cara mengukur kinerja, ya, mengukur kinerja dari setiap aktivitas, ya, mengidentifikasi pekerjaan yang dilaksanakan dan hasil-hasil yang dicapai oleh aktivitas, proses atau unit organisasi. Jadi mana di antara kalau kinerjanya sudah kinerja dari setiap aktivitas, proses ataupun unit itu diukur, maka kita akan bisa mengetahui mana aktivitas yang kinerjanya baik, mana yang buruk, gitu ya. Jadi tentu kalau aktivitas yang kinerjanya baik itu tentu akan dipertahankan atau bila mungkin ditingkatkan lagi. Tetapi bila ditemukan ada aktivitas yang kinerjanya jelek, itu tentu harus dipelajari apa penyebab jeleknya itu dan bagaimana mengatasinya. Ini beberapa teknik atau beberapa metode yang digunakan dalam activity based management. Slide berikut ini menunjukkan peran dari alat-alat yang ada pada activity based management ataupun activity based costing. Ya, memang activity based management itu tak bisa dilepaskan dari activity based costing ya. Makanya kadang-kadang itu dipasangkan sekaligus. Ya seperti yang tadi saya sebut ya. Activity based costing itu hanya sampai sebatas akurasi dalam pembebanan biaya. Sedangkan untuk tujuan penghematan biaya atau efisiensi itu harus menggunakan ABM. Tetapi ABM tidak bisa diimplementasikan tanpa adanya ABC. Jadi kedua-duanya sering dipasangkan ya. Jadi di sini ditunjukkan alat-alat yang dipakai ya. Misalnya katanya kalau pertanyaan yang muncul itu adalah apa yang kita lakukan ya, apa yang kita lakukan dalam activity based management. Itu alat yang digunakan adalah analisis aktivitas tadi, cost effect diagram, Pareto analisis tadi ya, itu tadi alat-alatnya. Kemudian bagaimana seberapa besar biaya dari masing-masing tersebut. Ini sebetulnya tergantung pada activity based costingnya ya. Jadi dalam mengukur mana biaya yang terbesar itu kita gunakan activity based costing. Kemudian seberapa baik kita melakukannya itu harus diukur kinerjanya ya. Sedangkan bagaimana agar kita bisa lebih baik itu tentu pertama kita harus melihat bagaimana penerapan di tempat di perusahaan lain yang bisa lebih baik, itu yang kita sebut benchmarking. Kemudian menggunakan proses just in time, kemudian melakukan desain ulang ya terhadap proses ya, atau melakukan mengeliminasi atau menghilangkan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah rendah, low value added activities. Itu yang harus dilakukan ya. Baik. Kemudian kita coba lihat analisis aktivitas ya. Analisis cost driver, analisis aktivitas. Ya. Agar perusahaan itu bisa memenangkan persaingan atau bisa lebih unggul dalam bersaing atau kompetitif, dia harus menilai setiap aktivitasnya berdasarkan ini, 3 hal ini. Ya. Jadi artinya sesuatu aktivitas itu perlu dilakukan kalau memang sudah memenuhi ketiga hal ini. Ya. Yaitu yang pertama katanya, produk atau pelanggan itu memang membutuhkan aktivitas itu.
Jadi kalau produk atau pelanggan tidak membutuhkan aktivitas itu, sebaiknya aktivitas itu tak usah dilakukan. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah aktivitas penyimpanan. Ya, aktivitas penyimpanan. Begitu bahan baku sampai ke dalam perusahaan, itu disimpan dulu, baru kemudian dikirim ke gudang untuk diolah. Nah, apakah produk yang akan kita hasilkan itu membutuhkan penyimpanan? Bahan bakunya perlu disimpan atau tidak? Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang tertentu itu tidak membutuhkan penyimpanan, ya. Misalnya perusahaan elektronik, ya, dia membeli bahan baku berupa komponen-komponen atau berupa bahan-bahan lainnya, ya. Itu begitu sampai disimpan dulu, dan dengan penyimpanan itu apa yang terjadi terhadap produk? Tidak ada perubahan apa-apa, ya. Jadi lebih baik kalau yang seperti itu proses penyimpanannya dihilangkan, ya. Tetapi ada produk-produk tertentu yang mungkin kalau disimpan dia akan menjadi lebih baik. Katanya kalau tidak salah itu produk dalam bentuk minuman keras, ya, yang berasal dari anggur. Itu begitu dibeli bahan bakunya berupa anggur, itu kalau dia disimpan kualitas anggurnya akan lebih baik, ya, kualitas minumannya akan lebih baik. Nah, jadi kalau yang seperti itu memang aktivitas penyimpanan itu memang diperlukan oleh produk. Tapi sebagian besar produk-produk kita itu biasanya tidak membutuhkan proses penyimpanan, ya. Jadi aktivitas penyimpanan itu adalah aktivitas yang mungkin tidak diperlukan oleh produk. Jadi kalau begitu perusahaan harus berusaha bagaimana supaya kalau dia ingin ingin kompetitif tadi, maka aktivitas-aktivitas seperti itu sedapat mungkin dikurangi atau dihilangkan, ya. Mungkin dengan contoh yang tadi, ya, kita katakan aktivitas penyimpanan, ya. Itu tidak hanya berlaku untuk bahan baku, tapi juga berlaku untuk produk jadi, ya. Produk jadi kadang-kadang begitu dia selesai, itu sebaiknya tidak disimpan. Dia harus langsung dikirim kepada pelanggan, ya. Dengan tidak disimpan dia dan dikirim langsung kepada pelanggan, itu artinya pelanggan akan memperoleh produk yang dia pesan itu dengan lebih cepat, ya, dengan lebih cepat. Jadi kadang-kadang pelanggan itu selain mengejar atau membutuhkan kualitas produk, tapi juga dia mengejar kecepatan produk itu datang, karena mungkin mereka akan konsumsi atau mereka akan jual lagi, sehingga butuh segera produk itu sampai. Jadi kalau begitu, aktivitas penyimpanan produk jadi sebelum dikirim ke pelanggan itu merupakan aktivitas yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi aktivitas yang seperti itu pun juga mungkin harus dihilangkan, ya. Jadi aplikasi daripada yang pertama ini, ya, aplikasi dari konsep yang pertama ini yaitu kebutuhan aktivitas aktivitas itu baru dilakukan apabila dia memang dibutuhkan oleh produk. Itu implementasinya adalah dengan ditemukannya atau diterapkannya sistem JIT, ya, just in time. Dengan sistem just in time itu, maka begitu perusahaan ingin melakukan produksi, dia tidak akan berproduksi dulu sebelum ada permintaan pelanggan. Jadi begitu ada permintaan pelanggan, dia akan melakukan proses produksi, dan untuk melakukan proses produksi pada saat itu dia akan langsung meminta bahan baku atau atau komponen dari suppliernya untuk diproses. Jadi begitu sudah dipesan barangnya datang langsung diproses, tidak lagi disimpan-simpan. Nah, begitu juga dengan produksi yang secara GIT, ya, produksi secara GIT, dia baru berproduksi sesudah ada permintaan dan begitu selesai dia langsung dikirim kepada pelanggan. Jadi tak ada lagi penyimpanan. Nah, kalau kita perhatikan ini, itu tentu selain memang tadi tidak dibutuhkan oleh produk, aktivitas itu juga tidak dibutuhkan oleh konsumen, customer, juga dengan adanya proses seperti itu, yaitu GIT tadi, tidak ada proses penyimpanan, itu artinya sebahagian daripada biaya perusahaan seperti misalnya biaya penyimpanan, penyediaan gudang dan sebagainya itu akan menjadi berkurang atau hilang. Ya. Itu analisis aktivitas. Yang kedua, katanya setiap aktivitas itu baru
baru digunakan apabila kita juga harus memperhatikan efisiensinya, tingkat efisiensi aktivitas. Jadi aktivitas yang dilakukan itu harus seefisien mungkin, ya, harus seefisien mungkin. Jadi bila ada satu aktivitas yang mungkin dilaksanakan dengan dua teknik yang berbeda, mungkin yang satu dengan teknik pertama biayanya sekian, teknik kedua biayanya sekian, maka akan dicari teknik yang biayanya lebih rendah. Itu yang namanya efisiensi aktivitas. Termasuk juga mengurangi jumlah aktivitas-aktivitas yang ada. Ya, jadi kalau untuk menyelesaikan satu produk dibutuhkan 5 aktivitas, ya, tapi ternyata sesudah dianalisis lebih lanjut aktivitasnya itu, aktivitas tersebut ada yang bisa dikurangi, tidak lagi 5 tapi mungkin jadi 4, maka itu berarti efisiensi aktivitas juga bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai yang terkandung dalam setiap aktivitas. Nah, ini yang value yang terkandung di dalamnya, ya. Itu tadi yang tadi saya singgung-singgung, nanti kita akan lihat sampai ke sana, ya. Apakah nilai yang terkandung dalam aktivitas itu bernilai tambah tinggi atau bernilai tambah rendah, atau justru mungkin tidak bernilai tambah sama sekali. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Jadi tentu aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan sedapat mungkin itu adalah aktivitas yang memang mengandung nilai tambah dan yang tinggi. Ya, kalaupun tidak mungkin yang rendah, tetapi sedapat mungkin aktivitas yang tidak mengandung nilai tambah itu yang harus dipikirkan oleh perusahaan untuk menghilangkannya. Ya. Memang seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya aktivitas penyimpanan itu adalah jelas merupakan aktivitas yang tidak bernilai tambah bagi perusahaan-perusahaan yang umum, ya. Jadi dengan demikian kita harus menghilangkan aktivitas penyimpanan. Untuk bisa menghilangkan aktivitas penyimpanan, ya mungkin tidak terlalu mudah, ya. Kalau seandainya perusahaan itu harus memesan bahan bakunya dari tempat yang jauh, ya, sehingga membutuhkan waktu untuk memesan, maka di situ kelihatannya mau tidak mau perusahaan memang harus melakukan penyimpanan, ya, karena kalau tidak maka gudangnya akan kosong, sehingga kalau gudangnya kosong tentu proses produksi tidak bisa berjalan, bahan baku tidak ada, ya. Jadi ini juga tergantung. Jadi oleh sebab itu banyak perusahaan yang melakukan berbagai langkah untuk mengatasi hal ini. Misalnya meletakkan pabrik atau perusahaannya itu di lokasi bahan baku, ya, lokasi bahan baku. Jadi dengan diletakkannya pabrik di lokasi bahan baku, maka dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan bahan baku. Begitu dia minta itu bisa langsung dapat, ya. Jadi contohnya itu ya, peletakan apa itu, kawasan industri khusus yang ada di Sumatera Utara, kawasan industri khusus Sungai Mangke, itu tahu kan? Kawasan industri khusus Sungai Mangke itu adalah suatu kawasan khusus yang ingin mencoba mengolah produk-produk yang berasal dari kelapa sawit dan karet menjadi produk-produk jadi, ya. Jadi industri-industrinya itu ada berbagai macam yang membutuhkan bahan baku berupa CPO atau dari kelapa sawit dan juga dari karet. Jadi mereka diletakkan dalam satu kawasan industri khusus yang terletak di Sungai Mangke, karena di sekitar Sungai Mangke itu banyak sekali tanaman-tanaman kelapa sawit dan karet. Jadi dia diletakkan ke lokasi bahan baku, sehingga kalau begitu dia membutuhkan bahan baku untuk melakukan pengolahan lebih lanjut, ya, maka dia tidak menunggu lama untuk mendatangkan bahan baku, ya. Itu dia berbagai langkah yang harus dibuat agar perusahaan itu bisa kompetitif, ya. Baik, ini contoh analisis aktivitas. Ini contohnya saja, ya. Nah, misalnya dipilihlah apa satu aktivitas yang ingin kita analisis, ya. Selected activity, kita pilih, kita tentukan aktivitas apa yang kita mau pilih. Nah, misalnya tadi aktivitas penyimpanan di gudang, ya, di gudang bahan baku. Itu kita coba analisis, ya. Bagaimana menganalisisnya? Tentu diajukan berbagai pertanyaan dulu, ya. Misalnya di sini katanya, apakah aktivitas itu memang diperlukan untuk memenuhi spesifikasi dari produk atau jasa
atau diperlukan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Ya, nah itu tadi. Jadi kita tanyakan, apakah penyimpanan bahan baku di gudang itu memang akan meningkatkan nilai produk atau akan memuaskan pelanggan? Kalau jawabannya tidak, ya, kalau jawabannya tidak, maka kita tidak langsung putus, tapi ditanya lagi ya, apakah aktivitas itu perlu bagi organisasi? Nah, di sini mungkin ya, kalau gudang tadi, kalau ditanya apakah penyimpanan di gudang bahan baku itu dibutuhkan oleh produk? Jawabannya mungkin tidak. Apakah itu akan bisa memuaskan pelanggan kalau seandainya disimpan? Tidak juga. Kalau tidak, maka di sini, apakah perusahaan memang memerlukan itu untuk disimpan? Nah, ini mungkin tergantung jawabannya. Kalau bahan baku yang didapatkan perusahaan itu berada dari lokasi yang lebih jauh, maka dia memang membutuhkan itu. Karena kalau tidak, mungkin akan terjadi kekosongan bahan baku. Dan kalau terjadi kekosongan bahan baku, itu artinya akan terjadi kemacetan dalam proses produksi. Ya. Nah, jadi ini ditanyakan ya, apakah itu diperlukan bagi organisasi? Bila jawabannya juga tidak, maka katanya ya sedapat mungkin aktivitas itu harus dieliminasi. Ya. Pertanyaannya, apakah itu bisa dieliminasi, dihilangkan? Kalau bisa katanya yes, ya, hilangkan. Maka dengan penghilangan aktivitas itu akan mengurangi cost. Ya, akan mengurangi cost. Oke. Tetapi kalau tadi waktu pertanyaan pertama muncul apakah itu diperlukan atau tidak, ternyata jawabannya memang diperlukan. Kalau jawabannya memang diperlukan, maka muncul pertanyaan berikutnya. Ya, dapatkah frekuensinya dikurangi? Jadi kalau memang penyimpanan tadi perlu, ya, di sini tadi kan kita jawab tidak perlu, jadi kita kemari. Lalu begitu ditanya apakah ini diperlukan oleh perusahaan, diperlukan karena bahan baku, lokasi bahan baku jauh sekali. Jadi dia beralih kemari, yes. Ya. Nah kalau begitu, apakah bisa dikurangi frekuensi penyimpanannya? Jadi tidak usah sering-sering disimpan gitu ya. Nah, kalau bisa dikurangi penyimpanannya, itu artinya akan mengurangi biaya juga. Katanya kalau frekuensinya bisa dikurangi, maka kurangilah aktivitas penyimpanan itu, dan itu tentu akan mengurangi biaya juga. Tetapi kalau frekuensinya tidak bisa dikurangi, ya, baru muncul ke pertanyaan tentang nilai. Ya. Apakah aktivitas itu mengandung nilai tambah rendah? Ya. Apakah tugas itu atau aktivitas itu mengandung nilai tambah rendah? Kalau dia mengandung nilai tambah rendah, katanya, ya, itu diusahakan dieliminasi juga, sehingga itu akan mengurangi cost. Tetapi kalau katanya dia tidak mengandung nilai tambah yang rendah, ya, jawabannya tidak ya, maka itu berarti muncul pertanyaan berikutnya ya, apakah semua biaya, pengurangan biaya, kesempatan pengurangan biaya sudah bisa kita identifikasi. Artinya apakah tidak ada jalan lain untuk menguranginya lagi? Kalau memang tidak ada jalan lain, ya sudah kita kembali bahwasanya itu akan diimplementasikan. Tapi kalau seandainya tidak, ya laksanakan. Nah, inilah contoh analisis aktivitas. Ya. Ada yang bertanya barangkali kalau sampai di sini? Ada? Tak ada ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke ini, aktivitas bernilai tambah dan tak bernilai tambah. Karena semuanya ini tadi sudah bisa terjawab ya. Yang menjadi masalah adalah ini, ya, apakah dia memiliki nilai tambah atau tidak memiliki nilai tambah. Suatu aktivitas dikatakan bernilai tambah, itu akan menaikkan nilai dari satu produk atau jasa bagi pelanggan. Ya. Jadi aktivitas yang bernilai tambah itu akan menaikkan nilai produk bagi pelanggan. Di sini akan kita bedakan ada aktivitas yang bernilai tambah tinggi, ya, yaitu yang menaikkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan secara signifikan. Ya, signifikan. Jadi misalnya
Yang jelas itu tadi kalau dalam produk minuman keras ya, yang bahannya terbuat dari anggur ya, itu katanya kalau bahan bakunya berupa anggur itu disimpan lebih lama, itu dia akan menaikkan kualitas daripada minuman keras itu. Sehingga kalau seperti itu memang itu adalah aktivitas yang bernilai tambah tinggi. Ya. Karena kalau bahan berupa anggur itu masih segar langsung diproses menjadi minuman keras, mungkin kadar alkoholnya masih rendah ya. Nah, tetapi begitu dia disimpan lebih lama, maka kadar alkoholnya meningkat dan itu tentu akan menjadi menjadi peningkatan kualitas dari minuman kerasnya itu ya. Jadi ini aktivitas bernilai tambah tinggi. Sedangkan yang aktivitas bernilai tambah rendah itu juga dia masih menambah nilai, tetapi hanya sedikit katanya, hanya sedikit. Atau bahkan berkontribusi bagi pemuasan kebutuhan pelanggan ya. Jadi mungkin dia tidak tidak besar pengaruhnya kalaupun dilakukan penyimpanan. Ya. Kemudian harus disadari bahwa aktivitas bernilai tambah rendah itu akan menurunkan tingkat kebersaingan perusahaan dan juga keberlambaan perusahaan. Itu sebabnya di dalam analisis aktivitas yang kita buat diagramnya tadi, itu aktivitas yang bernilai tambah rendah itu kalau boleh dihilangkan juga gitu ya. Jadi mengeliminasi aktivitas yang bernilai tambah rendah ya. Jadi sedapat mungkin aktivitas yang bernilai tambah rendah itu akan dikurangi karena dia akan menurunkan tingkat laba perusahaan dan juga tingkat kebersaingan perusahaan. Baik, ini contoh dari aktivitas yang bernilai tambah tinggi dan yang bernilai tambah rendah ya. Ini masih beristilah asing, saya belum terjemahkan ya. Nanti bisa dilihat di di buku Exhibit 512 itu bisa dilihat ya. Mungkin yang sudah terjemahan ini ada barangkali di sana diterjemahkan ya. Jadi di sini ada contoh-contoh dari aktivitas bernilai tambah tinggi ya, yaitu suatu aktivitas katanya yang jika dihilangkan itu akan berpengaruh kepada akurasi dan efektivitas dari produk ya, atau mengurangi total nilai dari produk itu dan juga akan menurunkan ratingnya ya. Jadi kalau dia kalau aktivitas bernilai tambah tinggi itu dihilangkan ya, maka itu akan mengurangi nilai produk. Jadi produknya akan menurun ya. Jadi katakanlah kalau perusahaan itu menghasilkan komputer atau laptop ya. Di sana ada aktivitas pemasangan mungkin aktivitas pemeriksaan terhadap komponen sebelum dipasang ya. Jadi ada komponen yang mau dipasang, sebelum dipasang komponen itu dicek dulu ya, bagus tidaknya, kualitasnya dan sebagainya, kecocokannya. Nah, ini aktivitas yang berupa pengecekan dan pemasangan terhadap komponen itu boleh dikatakan merupakan aktivitas yang bernilai tambah tinggi ya. Kenapa? Kita bisa bayangkan kalau seandainya komponen yang dipasangkan ke dalam komputer itu tidak dicek, ternyata nanti komponen itu adalah komponen yang sudah rusak atau komponen bekas, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap produk yang kita hasilkan, dan itu akan juga berpengaruh terhadap sikap pelanggan terhadap produk kita ya. Jadi aktivitas pengecekan terhadap komponen dan juga pemasangan terhadap komponen itu sangat diperlukan ya. Juga bisa kita bayangkan kalau seandainya satu komponen itu harus dipasangkan ke dalam komputer lalu itu tidak dipasangkan, nah itu akan jelas sangat mempengaruhi kualitas daripada komputer itu ya. Lalu aktivitas yang bernilai tambah rendah itu adalah aktivitas yang katanya jika dihilangkan itu tidak akan
berpengaruh kepada akurasi dan efektivitas dari produk, ya. Katanya misalnya di sini katanya aktivitas yang apa nih? Perusahaan televisi, ya. Perusahaan televisi, television new broadcasting, berarti perusahaan penyiaran, ya. Perusahaan penyiaran. Jadi kalau misalnya aktivitas katanya memperluas akses, ya, menciptakan akses, yaitu dengan membuat cerita yang tidak dipakai dalam berita, ya. Nah, ini mungkin tidak bernilai tambah tinggi, ya. Jadi kalaupun kita tidak mengulang-ulang berita yang ada, itu berita yang sudah terjadi, itu tidak akan menambah nilai tambah kalau dia diulang-ulang. Tapi kalau yang dikemukakan adalah berita-berita yang baru, maka itu akan memberikan nilai tambah, ya. Oke, ini contohnya saja, ya. Baik, ini klasifikasi aktivitas yang bernilai tambah tinggi dan rendah, ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perusahaan, ya, kita mencoba mengklasifikasikan mana yang bernilai tambah tinggi, mana yang bernilai tambah rendah. Ini pada perusahaan manufaktur. Kalau tadi pada perusahaan televisi penyiaran, ya, berita televisi. Ini adalah perusahaan yang menghasilkan satu produk. Mendesain produk, merancang produk, itu adalah aktivitas yang bernilai tambah tinggi. Kenapa? Kalau desainnya tidak dilakukan, maka produk tidak bisa dibuat. Atau begitu juga kalau seandainya desain terhadap produk tidak maksimal dibuat, maka hasilnya dalam produk itu tidak akan sempurna kualitasnya, sehingga itu akan tidak baik bagi perusahaan, ya. Melakukan setting, mengeset, ya, mengeset mungkin mengeset peralatan, ya. Nah, ini katanya termasuk aktivitas bernilai tambah rendah. Kenapa dia termasuk bernilai tambah rendah? Karena mengeset peralatan itu bisa tidak dilakukan oleh perusahaan, tapi mengganti dengan cara yang lain, ya. Mengeset itu kan menukar komponen mesin sehingga dia bisa bekerja untuk menghasilkan produk tertentu, ya. Jadi kalau seandainya produk perusahaan itu namanya katakanlah hanya 2 produk, ya, maka kegiatan mengeset itu akan dilakukan begitu produk 1 dihasilkan, kemudian mau beralih ke produk 2, maka harus diset kembali mesinnya itu, sehingga dia bisa menghasilkan produk yang sesuai, ya. Nah, ini bisa dikurangi kalau seandainya perusahaan itu langsung memiliki 2 mesin, satu mesin untuk A, satu mesin untuk B, sehingga dengan begitu proses setting itu tidak perlu lagi, ya, karena begitu mau dihasilkan produk A, langsung pakai mesin A. Begitu dia mau dihasilkan produk B, langsung pakai mesin B. Jadi itu bisa dianggap sebagai aktivitas yang bernilai tambah rendah. Begitu juga dengan aktivitas menunggu. Menunggu, ya. Menunggu ini kan sebagai akibat dari tidak samanya kapasitas mesin satu dengan mesin kedua, gitu, ya. Misalnya kapasitas mesin 1 10 per menit, mesin 2 kapasitasnya 7, ya, keluar satu untuk diolah ke mesin 2, yang 3 harus menunggu dulu karena dia tidak bisa 10 diproses, ya, 7 yang bisa diproses. Nah, ini juga merupakan aktivitas yang bernilai tambah rendah, ya, low moving, ya, waiting. Moving juga demikian, memindahkan, ya, memindahkan. Memang memindahkan ini tentu akan terjadi pada perusahaan yang kebetulan departemennya itu berada pada lokasi yang berbeda-beda, ya. Misalnya proses 1 letaknya di tempat tertentu, proses 2 letaknya di tempat lain, sehingga begitu selesai proses 1 masuk proses 2, dia harus dipindahin dulu barang dalam prosesnya itu ke sana. Nah, ini juga bisa dihilangkan kalau seandainya perusahaan itu meng-layout pabriknya itu sedemikian rupa sehingga tidak diperlukan pemindahan. Kemudian aktivitas yang lain adalah aktivitas processing. Nah, ini adalah aktivitas yang bernilai tambah tinggi. Kenapa? Kalau bahan baku atau komponen-komponen itu sudah didesain sedemikian rupa tapi tidak diproses,
itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi dia jelas bernilai tambah tinggi. Ya. Kemudian aktivitas reworking. Reworking ini apa? Pengerjaan ulang ya. Apa yang terjadi kalau apa sebabnya terjadi pengerjaan ulang? Ini sebabnya karena ada proses produksi yang tidak dijalankan dengan betul ya. Jadi sehingga begitu keluar produknya tidak sempurna. Jadi harus dikerjakan ulang supaya dia bagus kembali. Nah, ini juga termasuk yang bernilai tambah rendah ya. Kenapa? Karena kalau proses produksi itu dilakukan secara cermat, kemudian karyawan yang mengerjakannya itu terlatih, ya, maka tentu reworking ini tidak akan terjadi. Kemudian repairing ya, perbaikan juga ya mirip dengan reworking tadi. Kalau ini dikerjakan dari awal semua, kalau repairing mungkin hanya sebagian yang diperbaiki. Ini juga bernilai tambah rendah. Penyimpanan juga bernilai tambah rendah. Pemeriksaan juga bernilai tambah rendah. Ya. Oke. Kemudian pengiriman produk, nah ini termasuk bernilai tambah tinggi. Kenapa? Karena kalau produknya sudah desain dengan bagus, kemudian sudah diproses dengan bagus, tapi tidak dikirim, tidak diantar dengan cepat kepada pelanggan, maka itu tidak ada artinya. Jadi kalau kita coba lihat dari sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk-produk tertentu, inilah dia 3 aktivitas yang bernilai tambah tinggi, yaitu mendesain produk, memproses produk, dan mengirim produk. Selebihnya, kalaupun ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, seperti men-setting, menunggu, memindahkan, dan sebagainya, itu tergolong dalam aktivitas yang bernilai tambah rendah. Nah, diusahakan oleh perusahaan bagaimana agar yang ini dihilangkan. Kalau bisa, ya kalau bisa. Tapi tergantung pada kebutuhan perusahaan tadi yang waktu kita lakukan analisis aktivitas tadi dalam bagan tadi kan kelihatan itu. Apakah aktivitas itu bernilai tambah rendah tapi memang diperlukan oleh perusahaan? Kalau diperlukan ya apa boleh buat, itu harus dipertahankan. Ya. Oke. Baik, ABC itu dimulai dalam industri manufaktur dan katanya banyak yang berhasil. Ya, begitu juga dengan ABM-nya. Ya, ini pertama sekali diaplikasikan pada perusahaan manufaktur. Dalam ABC dalam manufaktur dapat difokuskan pada biaya-biaya dari aktivitas yang berbeda pada setiap proses produksi. Jadi tidak ABC itu bisa diterapkan untuk perbagian-perbagian ya. Mungkin tidak diterapkan untuk seluruh perusahaan ya, tapi diterapkan kepada proses-proses tertentu. Ya. Ini aplikasi industri manufaktur pada perusahaan Hewlett Packard Roosevelt. Nah, ini divisi Roosevelt ya. Hewlett Packard ini tahu ya? Apa itu? Printer ya. Printer. Nah, ini cost drivernya. Ini tingkat aktivitasnya. Ada yang tingkat unit. Masih ingat? ABC ya. Tingkat unit, tingkat bat. Apalagi? Tingkat produk. Kemudian tingkat pelanggan dan juga tingkat organisasi ya. Kemudian yang menjadi cost drivernya di sini ya. Oh, ini ada beberapa apa ya? Beberapa jenis aktivitas. Jumlah komponen yang dipasangkan itu tingkat unit ya. Kemudian jumlah slot ya. Itu tingkat produk dan seterusnya. Ini contohnya semua ya. Ini tentu aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada perusahaan printer ya, printer. Oke. ABC juga bisa katanya diterapkan pada aktivitas-aktivitas yang tidak berkaitan dengan proses produksi, tapi juga berkaitan dengan proses yang lain, misalnya aktivitas pemasaran dan aktivitas administrasi ya. Penjualan via telepon ya, periklanan, penjualan, pengarsipan pesanan, pergudangan dan pengiriman dan sebagainya. Ini bisa menerapkan sistem ABC. Jadi artinya aktivitas-aktivitas yang ada dalam penjualan via telepon itu apa saja. Itu coba dirinci satu persatu aktivitasnya dan itu nanti bisa dilakukan pembebanannya secara akurat ya ke masing-masing. Tentunya penjualan via telepon ini
itu sangat diperlukan untuk menerapkan ABC bila ada beberapa segmen pelanggan yang berbeda yang membutuhkan telepon ya. Oke, ABC dapat dipakai karena untuk aktivitas administrasi juga seperti akuntansi, pemrosesan data, personalia, dan penjaminan mutu dan sebagainya. Prosedur aplikasi ABC dalam aktivitas pemasaran administrasi mirip ya dengan langkah-langkah pada aplikasi perusahaan manufaktur. Ya, jadi dapat diterapkan pada aktivitas-aktivitas yang non pengolahan. Jadi dengan demikian sebetulnya ABC itu juga diterapkan pada perusahaan-perusahaan jasa, bisa diterapkan pada perusahaan jasa. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya punya seorang mahasiswa di S2 yang katanya waktu itu dia bekerja di perusahaan di rumah sakit Pirngadi Medan. Katanya waktu itu mereka sedang mengundang konsultan untuk mencoba merancang ABC di perusahaannya itu ya, di rumah sakit Pirngadi itu ya. Jadi dari situ jelas bahwasanya aplikasi ABC ini tidak hanya berlaku pada perusahaan manufaktur, walaupun tahap pertama itu diperkenalkan di manufaktur, tetapi juga bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan non manufaktur atau aktivitas-aktivitas yang tidak berkaitan dengan produksi. Nah, ini contoh aktivitas biaya pemasaran di mana penggerak biayanya ada disebut di sana. Ya, misalnya aktivitas pemasaran itu berupa advertising, pengiklanan. Nah, maka di situ cost drivernya adalah jumlah unit atau jumlah penjualan dalam unit atau jumlah penjualan dalam dolar ya, atau jumlah berapa kali penjualan via telepon. Kemudian aktivitas penjualan, ini cost drivernya bisa jumlah penjualan dalam dolar atau jumlah order yang didapat dan seterusnya. Ini contohnya saja ya, beberapa penggerak biaya pada aktivitas pemasaran. Seperti yang tadi saya sudah singgung, bahwasanya ABC bisa diterapkan pada aktivitas pada perusahaan-perusahaan atau organisasi yang tidak melakukan proses produksi. Jadi termasuk juga di sini katanya perusahaan jasa dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan profit, nirlaba. Ya. Jadi organisasi pemerintah atau tadi yang dalam contoh yang saya sebutkan tadi rumah sakit Pirngadi itu adalah aktivitas nirlaba ya, lembaga nirlaba. Jadi itu juga bisa menerapkan ABC. Organisasi jasa dan nirlaba memiliki banyak ciri-ciri operasi yang membuatnya berbeda dari perusahaan manufaktur, seperti output yang berubah-ubah, permintaan aktivitas jasa yang tak dapat diprediksi, hubungan ganda antara biaya overhead dan output jasa. Tetapi banyak dari jasa dan nirlaba itu membangun dan mengimplementasikan sistem ABC. Jadi tentu bagaimana rancangan sistem ABC-nya, mungkin dasarnya itu sama, tetapi secara spesifik dia tentu akan berbeda antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Begitu juga dengan lembaga nirlaba. Baik, sebelum kita masuk ke sini, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ada ya. Baik, sekarang kita coba lihat manajemen biaya strategis ya. Manajemen biaya atau pengelolaan biaya secara strategis atau manajemen biaya yang bertujuan untuk jangka panjang. Sistem ABC katanya itu memfasilitasi manajemen biaya strategis. Jadi dengan sistem ABC kita akan bisa memanage biaya itu untuk kebutuhan jangka panjang. Ya. ABC katanya memberikan informasi bagi manajer dalam mengelola aktivitas, ya, guna meningkatkan kebersaingan dan mencapai tujuan strategis. Itu tadi sebetulnya ya kaitannya dengan ABM. Jadi kalau ABC sudah diterapkan, maka perusahaan akan memiliki kalkulasi pembebanan biaya yang akurat dan juga memiliki informasi tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Hal itu akan bisa dipakai oleh perusahaan untuk kebutuhan jangka panjang ya, kalau nanti suatu saat dia sudah ingin menerapkan apa yang disebut dengan ABM tadi, maka ABC itu sudah tersedia. Jadi artinya informasi yang diberikan oleh ABC itu akan
bisa digunakan untuk kebutuhan jangka panjang. Perusahaan-perusahaan yang berhasil ya memakai sumber-sumbernya dalam aktivitas yang mengarah pada manfaat strategis terbesar ya. Oke, kemudian ABC dan ABM membantu manajer memahami hubungan antara strategi perusahaan dan aktivitas serta sumber-sumber yang diperlukan dalam mengimplementasikan strategi ya. Jadi dengan ABC akan diberikan informasi tentang biaya yang akurat, dan dengan ABM akan diberikan peluang-peluang kepada manajer untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam strategi perusahaan jangka panjang untuk bisa memenangkan persaingan. Untuk perusahaan yang menerapkan strategi cost leadership, masih ingat nih cost leadership, yaitu perusahaan-perusahaan yang strateginya lebih menekankan pada kepemimpinan biaya, atau artinya dia memimpin dalam hal biaya. Jadi perusahaan yang memimpin dalam hal biaya itu artinya dia memiliki biaya yang lebih rendah dari perusahaan-perusahaan yang normal ya, cost leadership. Jadi dia lebih menekankan biaya yang rendah, dengan demikian harga juga rendah. Untuk perusahaan yang menerapkan strategi cost leadership, katanya ABC dan ABM itu akan menunjukkan aktivitas-aktivitas kunci, kemudian penggerak biayanya, dan juga cara-cara untuk meningkatkan proses guna menurunkan biaya. Nah, jadi dengan ABC dan ABM kelihatannya perusahaan yang menerapkan strategi cost leadership ini sangat pas ya, karena dengan ABC itu akan bisa terlihat bagaimana pembebanan biayanya, dan kalau itu dipasangkan dengan ABM-nya lulus, akan bisa kelihatan mana aktivitas-aktivitas yang bisa dikurangi atau diminimalisir. Tapi katanya pada perusahaan yang menerapkan strategi differentiation itu juga bisa bermanfaat ya. Katanya ABC dan ABM dapat membantu pertama mengidentifikasi kesempatan peningkatan nilai ya, karena dalam perusahaan yang menerapkan strategi differentiation, bagi mereka bukan cost yang paling utama ya, tapi keunikan, terutama keunikan dalam dalam kualitas ya. Jadi dengan adanya ABC dan ABM, perusahaan ini akan bisa mengetahui ada kesempatan untuk peningkatan nilai. Kemudian membangun strategi pelanggan. Jadi mereka bisa menentukan bagaimana seharusnya pelanggan itu dihadapi ya. Bagaimana kita menawarkan produk-produk kepada pelanggan. Kemudian mendukung strategi kepemimpinan dalam teknologi ya. Jadi kalau perusahaan menerapkan strategi differentiation, maka dia harus membuat bagaimana supaya produknya itu memang different sekali ya, berbeda sekali dengan produk-produk yang umum. Jadi untuk itu dia harus mengejar aspek teknologi, karena biasanya teknologi itu yang bisa membuat produk itu akan berbeda dari produk yang lain atau unggul dari produk yang lain. Kemudian itu juga bisa membantu membuat strategi penetapan harga ya. Jadi dengan ABC dan ABM, penetapan harga itu akan bisa akan bisa membantu perusahaan ya dalam penetapan harga. Oke, sekarang masalah keberhasilan dari implementasi ABM. Keberhasilan itu katanya memerlukan kerjasama yang erat di antara akuntan manajemen, nah, di sini berperan akuntan, ya, teknisi atau insinyur, dan juga manajer produksi serta manajer operasi. Jadi kerjasama di antara mereka ini akan membuat implementasi ABC dan ABM itu bisa berhasil. Kalau seandainya ini tidak terjalin, maka mungkin sia-sia perusahaan mencoba menerapkan ABC dan ABM. Sesuai dengan survei yang terbaru, katanya alasan utama gagalnya implementasi adalah perusahaan-perusahaan amat menekankan pada arsitektur dan desain software dari sistem ABC dan tidak memperhatikan isu-isu lain. Jadi artinya banyak
dari hasil survei itu menunjukkan bahwasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem ABC dan ABM ini gagal. Lalu setelah ditelusuri penyebab gagalnya, itu sebagian besar katanya mereka lebih menekankan arsitektur. Jadi artinya dia harus dalam arsitektur ini artinya dia merancang sistem ABC itu sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin dan fokusnya hanya ke situ, ya. Jadi begitu diterapkan ternyata tidak jalan. Kenapa? Karena di sini mungkin poin pertamanya diabaikan. Sistemnya dirancang sebaik mungkin, tetapi tidak diperhatikan bagaimana orang yang akan mempergunakan dan orang yang akan mengoperasikan sistem itu. Ya, jadi antara akuntan, manajemen, dan insinyur mungkin tidak terjalin kerjasama yang baik. Mungkin ada dari sistem ABC itu yang sudah dirancang sedemikian baik, yang dipahami oleh akuntan manajemen, tapi teknisinya tak memahami, atau mungkin manajer produksinya tidak memahami, sehingga akhirnya ya masing-masing bingung untuk menerapkannya. Ya, jadi katanya jadi kalau ingin berhasil dalam ABC dan ABM, maka jangan hanya berfokus kepada pembuatan sistemnya top, tapi harus dikaitkan dengan kebutuhan dalam perusahaan, kemudian dikaitkan dengan kondisi SDM yang ada dalam perusahaan, dan juga disesuaikan dengan dan etika, ya, di dalam perusahaan. Dan jelasnya kalau kita lihat dari poin pertama di sini adalah faktor koordinasi yang terpenting. Ya. Jadi kalau sistem ABC-nya sudah dirancang sedemikian baik, tetapi koordinasinya diabaikan, aspek perilaku diabaikan, kemudian tingkat kemampuan SDM-nya juga diabaikan, maka besar katanya kemungkinan penerapan ABC dan ABM itu gagal. Ya. Jadi di sini sebetulnya pertimbangan beratnya itu, ya. Oke. Kemudian kalau tadi kita lihat hal-hal yang bisa membuat gagal, sekarang kita coba lihat beberapa keberhasilan atau faktor penentu keberhasilan implementasi ABC. Pertama, keterlibatan manajemen dan karyawan membentuk sistem ABC. Jadi tak boleh dilepaskan kepada konsultan saja, ya. Silakan konsultan rancang kayak mana sistem ABC yang terbaik untuk perusahaan kami. Jadi dalam merancang itu harus dilibatkan juga pihak manajemennya, harus dilibatkan juga pihak karyawannya. Kemudian katanya yang kedua, memelihara sistem yang paralel. Paham maksudnya ini? Jadi kalau sebelum ABC itu diterapkan, itu kan tentu perusahaan sudah punya sistem sendiri. Apakah itu sistem tradisional atau sistem apapun namanya, itu pasti sudah ada. Jadi artinya begitu sistem ABC-nya dirancang, kemudian diterapkan, itu jangan langsung sistem yang lama itu dimatikan, dihentikan. Coba diterapkan secara bersama-sama, berjalan bersama. Itu yang dimaksud dengan memelihara sistem secara paralel. Jalankan dua-dua. Jadi mungkin aja sebagian dulu, ya, untuk menggantikan sistem yang lama itu, sebagian digantikan, kemudian jalan dulu, begitu sudah mulus jalannya, baru ditambah lagi, dan seterusnya, sehingga akhirnya secara perlahan-lahan sistem yang lama itu akan dihilangkan. Jadi harus bersifat paralel dia, ya. Kemudian memakai sistem ABC pada pekerjaan yang akan berhasil. Jadi artinya jangan sistem ABC itu langsung diterapkan pada keseluruhan aspek yang ada dalam perusahaan. Dipilih dulu aspek-aspek pekerjaan yang diperkirakan mudah. Nah, kalau yang diperkirakan mudah itu tentu akan bisa berhasil. Ya, jadi dipakai dulu ke jenis-jenis pekerjaan atau jenis-jenis aktivitas yang memang mudah sehingga ABC-nya bisa berjalan. Nah, dan itu nanti akan menjadi menjadi cikal bakal untuk penerapan secara keseluruhan. Yang keempat katanya menjaga agar desain awal ABC itu sederhana. Ini dia tadi yang arsitek tadi, ya. Jadi katanya ini tadi kan dia lebih menekankan arsitektur dan desain software. Jadi dia merancang itu secara komplit dan sempurna betul gitu. Nah, padahal di sini yang dianjurkan itu adalah supaya desain awalnya itu nggak usah susah-susah,
tapi yang sederhana aja, dibuat yang sederhana mungkin. Jadi kalau seandainya di sana sudah diidentifikasi ada 5 atau 10 aktivitas, ya nggak usah semuanya diambil, mungkin diambil aja 2-3 aktivitas dulu, nah itu dipakai ya, begitu dia sudah berjalan baru ditambah lagi, baru disempurnakan lagi. Jadi desain awalnya itu harus dibuat secara sederhana, jangan langsung sulit dan komplit ya. Kemudian menciptakan insentif yang diinginkan. Jadi artinya harus ada dorongan-dorongan tertentu yang dibuat di sana ya. Jadi mungkin kepada bagian-bagian yang mampu menerapkan itu ya mungkin diberikan semacam apalah ya, dorongan atau insentif sehingga mereka akan bisa merangsang yang lain untuk bisa berbuat seperti mereka. Kemudian mendidik manajemen. Jadi ABC itu begitu sudah dirancang dan sudah dibuat sedemikian rupa, sebelum diaplikasikan manajemennya harus di training dulu ya. Jadi kepada manajemen harus disampaikan bagaimana sistem ABC yang dirancang itu atau ABM dirancang itu, apa keunggulannya dan apa aspek-aspek khusus yang harus mereka pahami agar itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi dibutuhkan pendidikan terhadap manajemen. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan dan pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.